Apa yang perlu Anda ketahui tentang Rusia saat ini? Dunia menanti langkah Presiden Rusia Vladimir Putin di masa jabatan kelimanya. Hasil pemilu menunjukkan kesimpulan yang diharapkan semua orang. Presiden Putin akan memperpanjang kekuasaannya yang hampir seperempat abad selama 6 tahun lagi. Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia, ia memperoleh sekitar 87% suara dari 60% daerah pemilihan yang sudah dihitung. Hasilnya, Presiden Putin, 71 tahun, akan menyalip Joseph Stalin dan menjadi pemimpin Rusia yang paling lama menjabat dalam lebih dari 200 tahun. Rusia, sebagai salah satu pemain utama di papan catur dunia, dapat dikatakan peran Rusia di tingkat global adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Dari sudut pandang ini, memahami Rusia merupakan kunci untuk memahami tren perkembangan dunia secara keseluruhan. Namun, memahami negara ini tidaklah mudah, karena disertai oleh serangkaian pertanyaan kunci. Misalnya, bagaimana Rusia menjadi negara dengan luas wilayah terbesar di dunia? Atau mengapa negara ini bisa mengalahkan Napoleon Bonaparte pada masa lalu, tetapi kalah dalam Perang Crimea pada masa puncaknya? Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, ketika seharusnya negara ini pulih dan memperkuat diri, mengapa malah menjadi pesaing Amerika dalam hegemoni dunia pada saat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya merupakan tantangan untuk memahami Rusia, tetapi juga merupakan kunci untuk memahami negeri beruang merah ini. Meskipun Rusia saat ini tidak sekuat mantan Uni Soviet pada masa kejayaannya, tidak ada yang dapat membantah bahwa Rusia tetap menjadi kekuatan besar yang sangat penting. Selain luas wilayahnya dan hubungan militer serta diplomatinya yang tradisional, produksi gas alam terbesar kedua di dunia, dan produksi minyak bumi ketiga terbesar di dunia, membuat Rusia memiliki pengaruh yang sangat unik dalam banyak hal. Dari sudut pandang geopolitik, Rusia adalah salah satu pemain utama di papan catur dunia. Dalam beberapa konflik geopolitik dan pertarungan paling menonjol saat ini, yang memiliki dampak terbesar bagi dunia, Rusia masih menjadi salah satu peserta utama. Oleh karena itu, untuk memahami dunia saat ini dan melihat kemana arah perkembangannya, kita tidak bisa mengabaikan peran Rusia. Namun, Anda mungkin menyadari bahwa negara seperti ini tidaklah mudah dipahami, bahkan sulit untuk diprediksi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tindakan penting yang diambil oleh Rusia, seringkali di luar dugaan banyak orang. Bahkan para pakar sering salah dalam memprediksi langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Rusia. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa negara ini terkadang bertindak di luar dugaan, dengan cara berpikir dan bertindak yang berbeda dari banyak negara lainnya. Jangan berpikir bahwa perasaan seperti ini hanya dialami oleh Ricky sendiri. Namun, banyak netizen negara lain juga merasakan hal yang sama. Bahkan orang-orang Rusia sendiri mengakui hal ini. Misalnya, sastrawan Rusia abad ke-19, Fyodor Tyutchev, pernah menulis puisi yang sangat terkenal. Rusia tidak dapat dipahami dengan logika. Lalu, bagaimana cara memahami negara di mana kucing dianggap sebagai hewan spesial? Di mana sekitar 70 ekor kucing yang tinggal dan dirawat di Museum Hermitage, museum terbesar di dunia ini. Satu-satunya cara adalah melihat pengalaman masa lalunya. Seperti memahami bagaimana Rusia tumbuh dan berkembang menjadi seperti hari ini. Dengan memahami sejarah Rusia, Anda akan lebih memahami situasi Rusia saat ini. Seperti diketahui, Rusia sangatlah besar, membentang di dua benua, Eropa dan Asia. Jadi, apakah sebenarnya Rusia termasuk ke dalam Eropa atau Asia? Orang Indonesia atau orang Asia lainnya mungkin akan menganggap Rusia sebagai negara Eropa, karena kota-kota utamanya seperti Moskow dan Saint Petersburg berada di Eropa. Dan dari segi penampilan fisik dan bahasa, orang-orang Rusia termasuk dalam kategori orang Eropa. Namun, Anda harus tahu bahwa mayoritas orang Eropa tidak mengakui atau melihatnya seperti itu. Mereka umumnya beranggapan bahwa Rusia bukanlah bagian dari Eropa. Sebagai contohnya, penulis Inggris Rudyard Kipling pernah mengatakan bahwa ketika orang Rusia di Eropa ingin dipandang sebagai orang Barat paling timur, bukan sebagai orang Timur paling Barat.
itu sering menyebabkan masalah besar. Dengan kata lain, orang Eropa menganggap orang Rusia sebagai orang Timur. Orang Rusia sendiri sangat menyadari hal itu. Itulah sebabnya, sastrawan Rusia abad ke-19, Fyodor Dostoevsky, pernah berkata, "Di Eropa, kami adalah Tatar. Tetapi di Asia, kami adalah orang Eropa." Jadi, Anda juga dapat memahami bahwa selama 1000 tahun sejarahnya, Rusia tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari sejarah Eropa atau sejarah Asia. Akan tetapi, sebagai entitas yang sangat independen. Selama 1000 tahun ini, Rusia sebenarnya seperti sebuah bandul raksasa, bergoyang antara Eropa dan Asia. Dan setiap kali bergoyang, itu akan membawa dampak besar bagi Eropa dan Asia, bahkan dunia. Negara semacam ini tidak dapat ditemukan di sejarah dunia yang lainnya. Seperti yang Anda lihat, sejarahnya sangat unik dan menarik, bukan? Sebenarnya, berhubung berbagai alasan, banyak bagian sejarah Rusia yang tertutup kabut. Dan ada banyak perbedaan pendapat tentang beberapa peristiwa. Jangan berpikir bahwa perbedaan pendapat atau kontroversi hanya terjadi antara orang Rusia dan orang asing, terutama orang-orang Barat. Sebenarnya hal itu juga ada di dalam Rusia sendiri. Misalnya, mengenai beberapa tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Rusia. Ada pandangan yang sangat berbeda pada masa Uni Soviet. Pandangan yang berbeda lagi pada tahun 1990-an di Rusia. Dan pandangan yang berbeda lagi pada Rusia saat ini. Sebenarnya, sejarah singkat Rusia sangatlah mirip dengan sejarah singkat Inggris, sejarah singkat Amerika, dan sejarah singkat Jerman, yang berfokus pada bagaimana negara ini menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Atau dengan kata lain, mengapa Rusia menjadi Rusia? Misalnya, negara Rusia awal lebih dari 1000 tahun yang lalu, dimulai dari Kievan Rus, federasi politik abad pertengahan yang berlokasi di Belarus, Ukraina, dan sebagian Rusia modern. Nama Kievan Rus merupakan sebutan modern abad ke-19, yang merupakan nama wilayah tersebut pada abad pertengahan, di mana beberapa ciri khas negara Rusia kemudian mulai muncul. Tetapi beberapa aspek masih sangat berbeda. Kemudian, muncul momen penting dalam sejarah Rusia, yaitu penaklukan orang Mongol terhadap Rusia dan pemerintahan mereka. Di sini, kita mungkin akan menghadapi topik-topik yang sangat kontroversial, seperti seberapa jauh pengaruh kekuasaan Mongol bagi Rusia. Mengapa Rusia memiliki gen Mongol? Selanjutnya, kita akan memasuki periode Kekaisaran Rusia. Fase sejarah ini adalah yang terpanjang dan paling krusial dalam sejarah Rusia. Atau bisa dikatakan bahwa Rusia sebagai negara yang sebenarnya, atau sebagai kekuatan besar yang sebenarnya, ditetapkan pada periode ini. Ini juga adalah masa di mana ciri khas Rusia yang kita kenal terbentuk hari ini. Selanjutnya, Rusia mulai menghadapi beberapa masalah penting seperti bagaimana Rusia bisa mengalahkan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Mengapa Kekaisaran Rusia yang sangat kuat, yang dijuluki sebagai polisi Eropa, tiba-tiba kalah telak dalam Perang Crimea? Mengapa Kekaisaran Rusia tiba-tiba runtuh, dan sebagainya? Singkatnya, pada abad ke-18, negara ini berkembang luar biasa melalui penaklukan, aneksasi, dan penjajahan menjadi Kekaisaran Rusia, yang merupakan kekaisaran terbesar ketiga dalam sejarah. Memanjang dari Polandia di Eropa hingga Alaska di Amerika Utara, yang dulunya merupakan wilayah Rusia. Di mana pada tanggal 30 Maret 1867, kedua pihak sepakat bahwa Amerika Serikat akan membayar Rusia 7,2 juta dolar untuk wilayah Alaska. Dengan biaya kurang dari 2 sen per hektar, Amerika Serikat memperoleh hampir 600.000 mil persegi wilayah Alaska. Kemudian, seperti yang kita ketahui, ada bagian revolusi dan Uni Soviet, di mana bagian sejarah ini sangat berpengaruh bagi China hari ini. Just FYI, perkembangan teknologi terkini AI dan bangkitnya kekuatan besar superpower dunia adalah minat penelitian Ricky selama lebih dari 20 tahun. Bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan dasar tentang Rusia, pasti akan menemukan bahwa sejarah singkat Rusia tidak hanya tentang sejarah itu sendiri. Tetapi, yang lebih penting adalah menggali logika dasar dari sejarah tersebut dan mengekstrak energi dan kebijaksanaan yang relevan bagi dunia saat ini. Salam Indonesia Maju!